Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Safina Fijriya dengan NIM 1060. Di sini saya akan membahas pemikiran dari salah satu filsuf dunia, yaitu René Descartes, yang sering disebut sebagai bapak filsafat modern. Nah, salah satu pemikiran yang paling terkenal adalah kalimat cogito ergo sum, yang berarti aku berpikir maka aku ada. Nah, kalimat ini itu menjadi dasar pemikiran filsafat modern karena di sini Descartes itu menegaskan bahwa keberadaan manusia itu dapat dibuktikan melalui kesadaran dan kemampuan untuk berpikir gitu. Jadi menurut Descartes, keraguan adalah titik awal untuk menemukan kebenaran gitu. Jika seseorang mampu untuk meragukan sesuatu, maka dia sedang berpikir gitu. Nah, maka dari itu dia ada. Nah, namun disinilah letak kekurangan serta kelebihan pemikiran Descartes. Descartes itu pemikirannya memang membuka jalan bagi perkembangan sains dan logika modern, karena di dalamnya itu Descartes itu menegaskan pentingnya berpikir logis, sistematis, dan rasional. Dan Descartes juga memperkenalkan 4 prinsip berpikir logis. Yang pertama, jangan menerima sesuatu sebagai benar tanpa bukti yang jelas. Yang kedua, membagi masalah menjadi bagian-bagian kecil agar mudah dipahami. Yang ketiga, mulai dari hal yang sederhana menuju hal yang kompleks. Nah, yang terakhir, periksa semua dengan teliti agar tidak ada yang terlewat. Nah, 4 prinsip ini sangat jelas mempengaruhi bagi perkembangan ilmiah modern. Tapi kalau kita lihat dari perspektif psikologi, Descartes itu terlalu menekankan akal dan mengabaikan emosi, pengalaman, terus konteks sosial manusia gitu. Karena kan dalam psikologi modern manusia itu bukan hanya makhluk berpikir gitu, tapi juga makhluk yang berinteraksi dan dapat merasakan gitu. Nah, pendekatan rasionalistik Descartes itu cenderung menempatkan pikiran dan tubuh sebagai dua hal yang terpisah. Ini tuh dikenal dengan istilah dualismenya Descartes. Ia memandang bahwa pikiran itu bersifat non-fisik dan berbeda dengan tubuh yang bersifat fisik gitu. Nah, sekarang kan kita tahu bahwa pikiran dan tubuh itu saling mempengaruhi kan, jadi tidak sepenuhnya bisa dipisahkan. Misalnya ketika seseorang mengalami stres atau panik berlebih, itu pasti tubuhnya juga akan merespon, misal dengan detak jantung yang semakin cepat dan lain-lain gitu. Terus artinya pikiran ini tidak bisa sepenuhnya dipisahkan dari tubuh. Terus juga Descartes juga terlalu menekankan keraguan metodis gitu, yang meragukan semua hal untuk menemukan kebenaran yang mutlak gitu. Sedangkan dalam konteks psikologi ini tuh masuk ke dalam hal yang tidak realistis gitu, atau dianggap tidak realistis gitu, karena kan manusia itu tidak bisa hidup hanya dengan atau hanya berdasarkan keraguan dan logika semata, tapi ada aspek kepercayaan, terus ada perasaan juga, dan intuisi yang juga berperan besar dalam berperilaku dan kehidupan manusia gitu. Tapi di sini tidak bisa dipungkiri bahwa pemikiran Descartes ini sebenarnya memang sangat berpengaruh dan memberikan fondasi yang penting gitu bagi ilmu pengetahuan, termasuk psikologi juga. Karena kan konsepnya tentang berpikir rasional, logis, sistematis itu tuh menjadi dasar bagi pendekatan psikologi kognitif kan, yang meneliti bagian manusia memproses informasi dan membuat keputusan gitu. Jadi meskipun ada kekurangan, tetapi kontribusinya tetap besar
besar dan dan sangat berpengaruh gitu dalam membentuk cara kita memulai untuk memahami pikiran manusia gitu. Di sini aku bukan untuk mengkritik apalagi menolak idenya, tapi kita bisa belajar dari kekuatannya dan bisa memperbaiki, dan kita juga bisa memperbaiki kekurangannya gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.